Selamat malam teman-teman. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang cantik yang saat ini berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat. Halo Mbak Pepi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Pepi kalau pakai pakaian seperti ini tidak terlihat seperti tentara ya, lebih terlihat seperti model. Jadi tentara itu kan tidak mudah ya Mbak, apalagi untuk seorang wanita harus dituntut untuk tegas, dan kalau tentara itu kan terkesan berwibawa ya. Nah, bagaimana sih tadinya Mbak bisa masuk ke tentara? Banyak tes yang pasti dilakukan kan. Strategi mengawali karirnya gimana Mbak? Betul Mbak, jadi sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendaftar menjadi seorang abdi negara atau tentara, kita harus mempersiapkan fisik kita, tekad kita, Iya. kemudian juga pengetahuan itu wajib, dan kemudian kita ada sebagian dari tes akademik atau tes psikologi juga kita dapat Mbak. Oh iya, Mbak udah mempersiapkan semuanya ya. Bukan Pastinya. mungkin banyak mengambil kursus juga ya Mbak. Iya benar sih Mbak, untuk menambah skill kita juga pastinya seperti itu. Mbak ini di bagian apa ya di TNI? Kebetulan semenjak saya lulus dari Dikmaba, lalu pertama kali dinas, saya sampai sekarang selalu bertugas sebagai bagian seperti, yaitu sekretaris pribadi pimpinan atau komandan langsung. Sudah berapa tahun Mbak dinas? Kebetulan saya dinas sudah 3 tahun, jalan 4 tahun ini Mbak. Biasanya Mbak bekerja secara multitasking atau sistematis nih Mbak? Kalau di TNI itu lebih banyak multitasking ya Mbak, karena kita harus siap dengan perintah. Kemudian kalau ada sprint kita langsung siap melaksanakan. Jadi katakanlah saya hari ini di kantor, siangnya saya bisa lanjut ke lapangan tembak untuk pelatihan menembak, seperti itu Mbak. Iya, kegiatannya tidak monoton ya Mbak, tidak Benar sekali. tidak selalu sama sistem. setiap Iya, hari, benar. betul. Proses pembelajaran apa saja nih Mbak yang udah Mbak dapat selama Mbak menjadi TNI? Pasti banyak sekali Mbak. Banyak banget, bener Mbak Halimah. Jadi dari mulai kita berinteraksi dengan orang, baik itu dari kalangan TNI, atasan sampai bawahan kita, maupun dengan orang lain nih di luar TNI, sipil atau kita bilang, atau klien kita atau rekanan kita, kemudian dengan orang luar asing, seperti itu. Bagaimana penguasaan kita menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan, penggunaan bahasa yang tepat atau tidak, kemudian belajar tentang surat-surat, kemudian skill untuk bagaimana cara kita berbicara dengan militer, tapi bukan dari Indonesia ya, dari luar negeri, karena kan sering ada pertukaran siswa seperti itu ya. Udah terbiasa komunikatif gitu ya Mbak. Benar Ya. sekali. Kalau strategi mengembangkan karir Mbak tuh bagaimana Mbak saat ini? Pengembangan diri Mbak selama Mbak menjadi TNI, mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar yang di situ Mbak semakin merasa bahwa oh di sini saya lebih berkembang gitu. Kebetulan di TNI itu sangat memfasilitasi ya. Kebetulan saya kan koat, saya ada kursus yang namanya kursus etipot. Etipot itu yaitu etika dan protokol, bagaimana saya menjamu seorang tamu, melaksanakan table manner, kemudian bagaimana cara dipadu menjadi seorang MC, membawa suatu acara, kemudian bagaimana saya bisa berbahasa Inggris, yang itu yang paling penting ketika menghadapi dengan militer dari luar negeri, seperti itu Mbak. Karena di TNI ini semua difasilitasi, ada yang namanya susba itu ada kursus bahasa, ada yang namanya sus itu menunjukkan suatu singkatan kursus. Jadi selama seseorang itu menjadi prajurit, pasti angkatan darat itu akan merekrut, akan mendaftarkan orang tersebut sesuai dengan minatnya di mana, seperti itu Mbak. Jadi didukung. Banyak sekali hal yang Mbak kembangkan ya selama Mbak menjadi TNI ya. Benar Bukan sekali, hanya fisiknya saja yang ditempa. Iya benar, kita selain istilah jargonnya ya, bukan hanya jago tembak, tapi Iya. kita juga harus bisa jadi jago bela diri juga. Oh iya betul. Jago apa saja sih pokoknya, yang fleksibel juga Iya, bisa. kita beri aplaus untuk Mbak Pepi ini teman-teman. Lebih Mbak lebih lama udah dinas selama 3 tahun ya tadi ya. Karena itu konflik yang dihadapi juga pasti sudah banyak ya Mbak selama ini. Bagaimana itu Mbak? Bagaimana seberapa sering Mbak menghadapi konflik di tempat Benar kerja? Mbak, namanya bekerja pasti ada trouble ya, apalagi kita sebagai bawahan. Iya. Dan di TNI itu sangat mengutamakan atasan. Jangan sampai kita membantah perintah atasan atau komandan, itu sih yang penting ya.
Jadi ketika kita mengalami sebuah trouble nih, ya udah kita siap salah aja. Walaupun itu kita benar, kita tidak boleh untuk menyampaikan. Jadi kita siap salah, kemudian siap kita akan perbaiki, seperti itu. Oh, ini sebagai bentuk menghormati juga ya Mbak. Jadi strategi dalam menghadapi konfliknya, bagaimanapun meski Mbak salah, Mbak tetap meskipun atasan yang salah, maaf, meskipun atasan yang salah, Mbak tetap harus menghormati ya, Mungkin tidak kan boleh karena membantah. miskomunikasi ya. Jadi ya mungkin Iya. karena tentara itu 5 menit perintah ganti, 5 menit perintah ganti gitu. Mungkin ada trouble di situ. Jadi kita udah bisa sih maksudnya menghandle untuk trouble-trouble seperti itu. Kita udah lumayan sering bisa menghandle-nya. Iya. Apakah di TNI ini benar-benar sudah memberikan manfaat bagi Mbak? Mungkin dari segi materi, juga dari segi pengalaman mungkin ya Mbak. Manfaat apa yang sudah Mbak dapatkan dari menjadi TNI ini? Menjadi TNI ini saya lebih dicintai oleh rakyat. Iya. Dan nantinya setelah pensiun saya juga kembali menjadi rakyat. Menjadi TNI ini gimana ya, tidak bisa diukur dari finansial ya, Iya. tapi panggilan hati. Oh iya, betul Panggilan sekali. karena kita Siap udah mengabdi ikhlas, untuk negara iya, ya, Mbak. udah ikhlas lahir batin saat kita daftar, kita kan nulis tuh kan siap ditempatkan di mana saja, maupun tuh di pelosok mau di mana saja, kita sudah ikhlas karena kita sudah istilahnya ini kita udah nikah kontrak mati sama negara, seperti itu. Bukan jadi anak keluarga lagi, bukan jadi anak ibu bapak lagi, bukan, jadi anak negara sekarang. Harus kuat mental juga ya Mbak. Benar sekali, Iya, seperti betul. itu. Seperti TNI itu kan apa Mbak istilahnya, gerbang negara, gardu depan negara. Iya, Ya. benar. Peran TNI untuk menolong orang lain itu yang selama ini Mbak telah lakukan itu apa aja Mbak? TNI memiliki sebuah seperti moto ya, bersama rakyat TNI kuat, karena kita adalah pengayom masyarakat juga, kita sebagai istilahnya pintu gerbang negara, kita yang jaga. Jadi kita harus dekat dengan rakyat. Oleh karena itu TNI memiliki sebuah program ya. Program tuh banyak banget. Ada tentara masuk desa, di sana ada Babinsa yang siap melayani masyarakat. Misalnya ada banjir, ada bencana, kita siap membantu seperti itu. Terus pengamanan juga kita siap sedia untuk selalu partnernya istilahnya ya, partner dengan polisi, membantu mengamankan masyarakat juga, seperti itu Mbak. Oke, seru sekali ya teman-teman perbincangan saya dengan seorang TNI yang dimana dengan berbincang bersama Mbak Pepi ini mematahkan argumen saya bahwa seorang TNI itu harus kuat fisik. Bukan hanya harus kuat fisik, tapi juga harus memiliki intelektual yang tinggi ya Mbak. Benar sekali, Harus kemampuan. pintar, betul, harus memiliki kemampuan dalam bidang akademis ya. Akademis maupun non akademis seperti olahraga juga sangat Iya, dibutuhkan sekali. betul sekali. Ya mungkin Mbak Pepi ada yang ingin disampaikan untuk adik-adik mungkin atau teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk masuk menjadi anggota TNI. Ada tips dari Mbak Pepi. Silakan Iya. Mbak. Mohon izin sebelumnya untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi seorang abdi negara maupun itu TNI atau Polri ya sama saja ya. Yang pertama harus teguhkan niat, kemudian jangan lupa berdoa dan berusaha. Berusaha ini dalam hal latihan fisik, menjaga kesehatan dan mengasah terus kemampuan atau skill, itu saja sih. Iya. Oh ya, lupa, dan jangan patah semangat. Oh, Walaupun iya. satu kali gagal, coba lagi sampai Betul umur sekali. terakhir. Semoga Mbak Pepi selalu sehat, apalagi di Amin. tengah pandemi ini yang mengharuskan Mbak pasti banyak sekali kegiatan di luar ya Mbak. Ya tetap sih kita tetap kerja. Iya, jaga kesehatan dan sukses selalu Bapak Pepi.